Laqad sadaqakumullahu wa'adahu idza tahussunahum biidnihi. Jadi di beberapa peperangan itu Allah telah membuktikan janjinya. Apa janji Allah? Akan memberi bantuan. Bantuan kepada orang-orang beriman. Ing tangsurkum yang surkumullahu wa yusabbit aqdamakum. Ing tangsurkum jika kalian menolong. Ya. Menolong siapa? Menolong Allah. Maka yang surkumullahu. Allah akan menolong kalian. Jadi sudah begitu aja, simpel. Kalau kalian menolong agama Allah, kalian akan ditolong. Pada saat pemberangkatan perang, di masa Rasulullah itu banyak yang seperti yang saya ceritakan kemarin, tidak punya apa-apa. Tidak punya bekal, tidak punya apa. Sehingga menimbulkan pesimisme. Juga mengurangi atau menurunkan grit, semangat. Ya kenapa ya? Karena ya logis saja lah. Menghadapi lawan yang lebih siap, menghadapi lawan yang lebih well prepared, gitu kan. Tetapi Allah sudah menjanjikan, sudahlah kalian berangkat aja, nanti Allah akan menolong kalian. Nah, benar memang dalam beberapa pertempuran itu Allah selalu memberikan kemenangan, meskipun kadang secara kuantitas pasukan Islam lebih sedikit. Banyak itu. Dalam perang Tabuk, dalam perang Badar, itu kaum muslimin lebih sedikit. Jumlahnya lebih sedikit. Rata-rata lebih sedikit lah. Kalau nggak salah hanya dalam perang Hunain. Itu kaum muslimin lebih banyak. Tapi justru kalah. Dikalahkan di awal. Kenapa? Karena itu tadi Allah ingin menguji. Ternyata orang beriman justru membanggakan jumlah. Sehingga Allah menguji dengan memberi kekalahan di awal. Gitu. Nah, ketika di perang Uhud, nah ini jadi cerita di awal ini, ya, cerita yang di awal ini itu backgroundnya adalah kekalahan di perang Uhud. Setelah sampean gitu kata Allah, di beberapa peperangan sebelumnya ditolong oleh Allah dengan Allah membuktikan janjinya untuk menolong sampean semua ketika kalian membunuh atau memerangi mereka, gitu, dengan izinnya. Tapi hatta idza fashiltum, ketika kalian mulai lemah dan takut, sehingga ketika kamu takut, terutama watanaza'tum fil amri, ketika kalian mulai berselisih di dalam mematuhi perintah untuk tetap pada pos masing-masing, ya, pada pos masing-masing, kalian berselisih, ya, seperti yang saya ceritakan kemarin. Pada saat perang Uhud itu, di Bukit Uhud itu sebenarnya pasukan Muslim itu menang, tapi masih kemenangan sementara. Kenapa? Karena begitu strategi yang disusun oleh Rasulullah, membiarkan menyerang kaum musyrikin yang sedang ada di lembah. Di lembah itu, saya jadi ingat posisinya itu seperti lembah Sembalun gitu ya. Lembah Sembalun itulah desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang itulah dikelilingi oleh bukit-bukit gitu. Bukit-bukit, jadi kayak mangkok gitu.
Nah, bukit-bukit ini secara cerdik luar biasa, Rasulullah menempatkan pelton-pelton itu berada di atas bukit itu. Jadi setelah peperangan dahsyat di lembah itu, perang, akhirnya kaum musyrikin meninggalkan lembahnya itu. Padahal di lembah itu ya seluruh perbekalan dan seluruh hartanya di situ ditinggalkan. Kenapa? Karena kalah. Mundur semua. Nah, secara cerdik Rasulullah tidak kemudian menguasai lembah itu. Tapi kemudian memerintahkan pasukannya untuk naik ke bukit-bukit itu, terutama pasukan artilerinya, pasukan pemanah dan penombak, untuk menguasai puncak-puncak bukit itu. Dengan sudut yang lebih luas, dengan posisi yang lebih strategis untuk mengawasi lembah itu. Jadi Rasulullah tidak terjebak untuk kemudian menguasai lembah itu, tapi lebih mementingkan untuk menguasai pos-pos penting dalam strategi perang. Kenapa? Karena Rasulullah menyadari betul bahwa kekuatan kaum musyrikin saat itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu belum benar-benar kalah. Beliau tahu betul bahwa pasukan jumlah kaum musyrikin yang lari tadi itu besar sekali. Sehingga belum benar-benar aman. Kemenangan belum 100% diraih. Maka strategi Rasulullah mengambil posisi puncak-puncak bukit itu. Diwanti-wanti sama Rasulullah. Jangan ada yang pindah atau bergeser dari pos-pos kalian tanpa ada perintah saya. Itu Rasulullah. Jangan, apapun keadaannya. Jangan. Perintahnya jelas. Jangan ada yang bergeser, pindah, atau kemanapun tanpa perintah saya. Nah, masalahnya, begitu mereka di pos itu, pandangannya itu jelas sekali ke arah lembah itu. Padahal di lembah itu, ya ada kuda-kuda yang mewah, ada emas permata, juga ada budak-budak, ya, dan macam-macam, segala macam lah. Ya, ada perempuan, ada macam-macam. Nah, ini yang kemudian watanaza'tum fil amri. Kalian akhirnya berselisih, berbeda pendapat, berbeda-beda melihat gelaran iming-iming gemerlap rampasan perang yang sudah di depan mata itu. Kuncinya kurang sabar. Kan gitu? Kan bukan kok enggak boleh sebenarnya, tapi nanti dulu. Kenapa? Karena menunggu kondisi benar-benar clear. Masih dalam pewaspadaan, masih dalam keadaan perang. Tapi watanaza'tum fil amri. Kalian kemudian berselisih paham antar kalian, gitu. Tidak saja berselisih paham, tapi kemudian wa'asaitum. Kalian mendurhakai perintah Rasul tadi. Nah, sudah. Mendurhakai, lali. Sudah lupa dengan perintahnya tadi. Tidak lupa sih sebenarnya, tapi lebih tepatnya ya lalai. Lalai. Padahal mimba dima arakum ma tuhibbun. Nah, ini. Kalian mendurhakai perintah itu setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai. Apa itu? Ya tadi itu. Iming-iming harta, iming-iming kenikmatan. Sebenarnya peristiwa perang Uhud itu iktibar yang paling pas untuk kita ya. Untuk kita. Jadi kemewahan, kebebasan, kenikmatan, kebanggaan dunia ini digelar di depan kita.
digelar di depan kita. Kita bukan tidak boleh, tapi nanti dulu, hold on, nah, tunggu dulu, sabar. Memang itu sesuatu yang matuhibbun, apa yang kalian sukai, ya toh? Nah, tapi banyak dari mereka yang kemudian tidak sabar. Nah, di situ minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara, nah ini loh, itu yang ikut perang bersama Rasul, itulah berarti sudah sahabat Nabi toh. Nggak ada di antara kita, jangankan cuma Gus Glory, kiai yang paling viral, ulama yang paling hebat di muka bumi sekarang, nggak ada yang derajatnya kesohihan, kesanatan ilmu, kesanatan kevaliditasan sebagai pengikut Rasul yang melebihi beliau-beliau itu. Di samping langsung jadi santrinya Nabi. Nah, kalau sekarang kan gitu. Kamu santrinya siapa? Dulu nyantri di mana? Gitu. Di runut, itu namanya sanat ya kan? Sanat keilmuan. Kalau nanti runut berarti sanatnya hebat. Kan gitu biasanya. Lah ini bukan sanat lagi nih. Ini langsung santrinya Nabi. Wes, mau apa coba? Santrinya Nabi. Sudah pun begitu, bukan hanya santrinya Nabi. Santri Nabi yang ikut berperang bersama Nabi. Wes, kurang apa lagi? Itu loh. Masih sebagian ini tergoda untuk tanazatum, untuk asoitum. Apa? Menduragai perintah Nabi. Kenapa? Diawali dengan berselisih pendapat, tukaran. Sehingga minkum sebagian dari kalian, kata Allah, mayuridud dunya, ada yang kemudian memilih untuk yang kemarin kita bahas dalam surat Al-Isra ayat 18, 19, 20, 21 kemarin. Sebagian dari kan kemudian memilih yang ajilah. Memilih yang apa? Ajilah. Yang segera. Tidak mau sabar. Itu memilih dunia tadi. Tapi sebagian yang lain masih ada wa minkum mayuridul akhirah. Tapi sebagian ada yang tetap konsisten, sabar nunggu janji akhirat. Yang menginginkan dunia, akhirnya menyalahi perintah tadi, turun, ditinggalkan pos-pos di atas bukit itu. Turun kemana? Ya ke lembah. Ngapain? Ya nyari harta. Awalnya tidak langsung kemudian menduragai Rasul, enggak. Ya halus pertamanya itu. Enggak, kita cuma pengen lihat-lihat aja kok. Nanti balik ke pos gitu. Enggak, cuma saya sebentar aja ya. Cuma lihat-lihat aja. Gitu. Ngicipi aja. Enggak kok Gus. Begitu. Tapi begitu di bawah, lihat begitu melubernya harta yang ditinggalkan pasukannya Khalid bin Walid. Ya sudah. Lupa dengan janjinya. Tidak mau balik ke pos sana. Lama sekali. Lama sekali. Ya itu. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Sehingga kemudian hati kalian terpalingkan untuk konsisten berperang tadi. Padahal itu tadi semua adalah liyabtaliyakum. Untuk menguji sampean semua. Jadi semua itu tadi sebenarnya hanyalah ujian. Ujian. Tetap konsisten atau enggak. Sama dengan kita ini, dulur. Dalam kehidupan ini. Kita dipampang di depan kita. Itu ujian. Sampean masih konsisten untuk minum seteguk air atau jegur sampai seluruh ke dalam
sungainya Nabi Daud itu, gitu loh. Itu ujian semuanya itu. Jadi di samping kanan kiri kita ini semuanya adalah ujian. Memang Allah membiarkan berkembang dunia ini dengan segala kemewahan dan gemerlapnya. Tapi itu ujian. Enggak sabar. Sekarang kayak negara-negara di Arab Saudi, si Arab Saudi sendiri pun udah nggak sabar. Kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi, sudah jadi negeri sekuler sekarang. Kalau dulu seluruh muslimah diwajibkan bertutup aurat, sekarang udah enggak. Jadi kalau sampean ke Riyadh sana sudah biasa orang berlalu lalang seperti di negara-negara muslim sekuler lainnya kayak Turki apa segala macam. Tidak sabar nunggu janji Allah. Ya, sudah tidak sabar. Padahal gelaran kebebasan kayak di Eropa, Amerika itu sebenarnya ujian untuk orang beriman untuk tidak menirunya. Loh kok dadak malah kita harus seperti mereka. Kita harus membawa dan menjadikan Arab adalah kiblat Eropa dunia. Dulu ya apa. Gitulah. Sudah, jadi ini sama saja itu dengan turun ke lembah tadi itu. Dan apa akhirnya? Apa akhirnya? Dalam perang Uhud itu, begitu Khalid bin Walid dan pasukannya melihat, ternyata Khalid bin Walid tadi benar asumsi Rasulullah, tidak benar-benar pergi, tidak benar-benar kalah. Mereka hanya geser ke beberapa tempat sambil mengintai. Harta yang ditinggalkan diintai dari jauh. Begitu pasukan Muslim turun, gitu, turun ke lembah itu, meninggalkan pos-pos strategis itu, dengan sangat cerdik, Khalid bin Walid memerintahkan dan membagi pasukannya dalam beberapa peloton, ya, untuk mengambil alih posisi-posisi strategis tadi. Nah, yang di atas kan tinggal sedikit, otomatis langsung kalah. Karena sebagian sudah turun. Begitu posisi strategis tadi diambil, yang ditempatkan oleh Khalid bin Walid di situ adalah pasukan artilerinya kaum musyrikin, penombak pemanah itu. Sudah dari atas pam 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 pam. Tombak panah dilempar, diarahkan snipernya dari atas tuh, ya tumbang semua dulur-dulur mukmin di bawah itu. Nah, kalah dalam Uhud itu. Nah, ini dulur akibat dari itu tadi. Di sini disebut sebagai asoitum, kalian mendurhakai perintah Allah, perintah Rasul. Kenapa? Diawali dengan tanazatum. Apa? Berselisih. Nah, orang Islam sekarang juga begitu kan. Mulai dari berselisih. Wes nggak ono bersatu nih belas. Apalagi memasuki musim kampanye gini. Aduh. Saling hujat, saling caci, saling merasa ini itu di medsos, di TV, di koran, di wis. Makanya saya nutup mata, tak scroll gitu aja kalau ada orang berantem karena itu. Apa besok tahun 2009 dulu gini, 2014 dulu pindah gini. Apa yang dulu 2009 dia benci, sekarang dia cintai, dia bela. Kan gitu. 2014 dia misalnya mati-matian menghina seseorang. 2019 mati-matian membela seseorang itu. Nggak ada baiknya belas. Dulu nggak ada buruknya belas. Begitu 2019 pindah lagi. Orang yang dia dulu nggak ada baiknya belas, sekarang baik tok. Nggak tahu. Ini sekarang 2024 juga gitu. Orang yang dulu jelek tok, sekarang baik kayak Nabi. Itu kan. Orang yang dulu kayak Abu Jahal, sekarang jadi kayak Nabi. Orang yang dulu kayak Nabi dianggap pol-polan, sekarang jadi kayak Abu Lahab. Itu manusia sekarang. Makanya
Padahal itu antar umat Islam. Dari situlah awal umat Islam akan kembali kalah. Ya iya selalu kalah. Kenapa? Ya karena itu tadi perbedaan pendapat itu. Gitu. Gimana biar nggak kalah umat ini? Ya bersatulah, bersatulah. Kembali ke jalan Allah kan. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudu ilallah war rasul. Itu jelas. Fa in tanaza'tum, dan jika kalian berselisih maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Itu sudah dinubuahkan oleh Allah. Jadi wa in tanaza'tum kan gitu. Farudu ilallah war rasul gitu. Nah, ini nggak mau apa? Nggak mau kembali. Nah, apa yang kita sekarang dapat? Ini kita kembali. Apa sih pentingnya kita berselisih pendapat? Kalau berselisih pendapat dalam diskusi monggo. Tapi kalau berselisih pendapat dalam aksi ojo. Lagi itu dah. Itu. Nah, ini yang harus kita bangun supaya tidak kejadian lagi perang Uhud itu di kita. Diawali dengan apa? Buang itu hubud dunia. Oh benar. Itu loh. Jadi kalau kelihatan misalnya sekarang diperlihatkan gitu apa yang ada di lembah Uhud itu, sekarang ya kelihatan kayak misalnya itu adalah Land Rover, kayak gitu-gitulah, kendaraan-kendaraan mewah apa segala macam gitu. Kalau dulu kan dalam bentuk khailil musawwamah, kuda-kuda yang kuat kan gitu. Nah, kuda-kuda yang kuat ya sekarang gitu. Nah, godaan itu yang akan jadi perang kita di masa sekarang. Hanya kita menang jika kita tidak tergoda oleh itu dan sabar untuk nunggu janji Allah yang mayuridul akhirah ya. Jadi itu semua adalah liyabtaliyakum walaqad afa ankum, tapi setelah itu kemudian banyak yang bertobat dan Allah mengampuni. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah Maha memiliki karunia untuk orang-orang yang beriman. Kayak jadi orang beriman itu ya. Jadi tetap kata Nabi, iya nanti itu tak berikan ke kalian ghanimah itu, tapi tunggu dulu, saya tak sabar. Sama dengan kita, iya kamu pengen cantik, glowing segala macam, iya tak kasih nanti. Kalau sekarang tidak mungkin bisa glowing, ya. Ntar lagi juga perot semua dari kita perot, udahlah. Jadi ya itu. Jadi kita akan diberi oleh Allah ya, sabar aja dulu, sabar nunggu janji Allah. Secara saya itu. Hari Kamis optimis, monggo. Ada yang mau disampaikan, silakan. Dah? Oke. Kalau enggak ada, dulu gini. Jadi kalimatnya di situ sumber kekalahan orang beriman di Uhud apa? In tanaza'tum toh. Tanaza'tum apa? Berselisih. Kita sudah dikasih clue sama Allah sebenarnya. Kita itu berselisih paham, kalau kita berselisih dalam banyak hal, itu kita kemana harusnya? Ada sebenarnya dalam surat An-Nisa ayat 59 itu. Coba dibuka, monggo. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, ketemu siapa yang belum baca tadi? Di gantian, monggo. Intan? Gus, Jen, Di untuk Intan yang mau baca silakan. Surat An-Nisa ayat 59. Gus, Di siapa, Sintan?
Mbak Emi, Pak Agus, Pak Ahmad, Bu Aida, sinten, Bu Almera, sinten, Anjarawati, hehehe. Namanya Bunda ini, silakan. Sinten. Ketemu surat An-Nisa ayat 59. Artinya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, dan demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Sadaqallahul azim. Itu ini Pak Bunda. Jadi kita diminta untuk pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sudah. Dan ulil amri, siapa ulil amri? Orang yang mengerti dan mengurusi urusanmu, terutama dalam hal urusan agama. Ya. Tapi jika ada perbedaan pendapat, intanaza'tum. Nah, di situ tanaza'tum diartikan sebagai apa? Berselisih. Perbedaan pendapat. Maka faruddu ilallah wa rasul. Kembalilah kalian kepada Allah dan Rasul. Allah apa? Al-Quran. Rasul apa? Al-Hadis. Gitulah. Sudah. Di luar itu kan orang berbeda pendapat semua. Itu. Tafsirnya ini sebenarnya gini, sebenarnya gitu. Oh iya. Kalau sudah ke tafsir itu sudah kepada subjektivitas masing-masing loh. Kan? Tapi kalau kepada Allah dan Rasul, Quran dan hadisnya, ya semua harusnya sepakat. Terutama jika hadisnya itu sudah pada tingkat kesahihan, di mana kita sebagai orang Sunni, mulai dari muttafaq alaih, mulai dari mutawatir ya, sampai derajat ke muttafaq alaih, dan seterusnya sampai ke bawah, hasan dan sebagainya. Kita ambil yang paling tinggi ya. Nah, kembalinya kepada Allah dan Rasul. Nah, sehingga ketika sebenarnya kita berselisih dalam banyak hal itu, sudah kita lihat saja di Qur'annya gimana, di hadisnya gimana. Tapi tidak bisa, kita ini masih membutuhkan. Iya, kalau kita memang berbeda pendapat, nuruti pendapat si A, si B, si C, si D, nggak akan ada selesainya. Semua orang mengaku sanadnya yang paling benar kan? Itu. Nah, hal itu tuh sudah dibaca oleh Rasulullah, oleh Allah. 1.500 tahun yang lalu. Kamu akan, kalau ada perbedaan pendapat seperti itu, kembalilah kepada ilallah, Allah wa Rasul, Rasul. Allah Al-Quran wa Rasul, hadis gitu loh. Sehingga Allah dan Rasul dimaksud di situ adalah Quran dan hadis. Gitu. Itu yang ya, jadi itu saya rasa kajian kita pada pagi hari ini. Jadi kita disadarkan oleh surat Ali Imran ayat 152 dengan background atau asbabun nuzul kejadian di perang Uhud, dan ini harus menjadi pelajaran untuk kita dalam menjalani kehidupan ke depannya. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minat muslimat Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi. Allahumma da'fana al-bala wa la qad hastina min al-jinn wa syaitan janku para penajin. Rabbana wa la taj'alna fil ghami dhalimin Allahumma arfa' darajatana. Rabbana waktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa mudhiratan wa tansurna ta'ala wa arina wa nasqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa ana rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita insyaallah ketemu hari Sabtu lagi nggih. Besok kita libur nggih.